Kalau bisa kembali ke masa lalu, saya ingin minta maaf kepada Kartika Suminar yang masa lalu. Saya tidak mencintai dirinya sendiri. Saya terlalu fokus membahagiakan pasangan saya, tapi saya tidak peduli dengan kebahagiaan saya sendiri. Hai Beauty, balik lagi di Walkie Talkie What Are We Talking. Jadi bareng aku Akila yang bakalan ngobrol bareng sama seseorang yang udah berhasil berhadapan dengan seseorang pengidap NPD selama 23 tahun. Ini dia Kak Kartika. Selamat datang di Walkie Talkie, Kak. Terima kasih. Halo, nama saya Kartika Suminar. Saya adalah NPD survivor. Sehari-hari saya adalah seorang pengusaha yang berasal dari Bali. Memang tinggal di Bali berarti? Iya, domisili di Bali. Seru banget. Pertamanya boleh diceritain gak sih Kak, gimana pengalaman berjuang menghadapi seseorang yang ngidap NPD? Oke, sebelum saya ceritakan, ini semua berdasarkan atas pengalaman pribadi saya. Jadi menghadapi seorang dengan NPD, apalagi itu tidak dalam jangka waktu yang singkat ya, tetapi 23 tahun, rasanya adalah putus asa, hancur, tidak merasa percaya diri, dan selalu menerima bahwa oh ini sudah takdir saya. Jadi menghadapi orang NPD benar-benar kita memerlukan mental yang kuat, dikelilingi oleh teman-teman kita yang di cycle positif. Saya juga kebetulan punya saudara teman dekat adalah seorang profesional psikolog. Saya sering mencurahkan isi hati saya kepada beliau. Dan disitulah akhirnya saya baru tahu setelah 23 tahun apa itu NPD. Berarti lama banget ya untuk menyadari hal tersebut. Yes. Gitu. Apa sih yang bikin kakak tuh akhirnya berani ngambil langkah untuk wah udah waktunya nih saya ngelawan masalah ini. Bukan ngelawan orangnya ya, maksudnya melawan gimana caranya untuk harus cepetan keluar deh, nggak bisa lama-lama gitu. Ya. Jadi dalam tempo yang lama itu, tahun kemarin saya akhirnya memutuskan untuk mencari banyak nasihat dari keluarga besar. Karena bagaimanapun juga selama 23 tahun selain saya tidak mengetahui bahwa pasangan saya adalah seorang NPD, kami memang memperlihatkan bahwa hubungan kami baik-baik saja. Jadi saya memerlukan support dari keluarga saya. Saya memerlukan nasihat dari pakar-pakar profesional bagaimana menghadapi atau ingin mengakhiri atau ingin keluar dari hubungan NPD, dan juga banyaknya pertimbangan bahwa saya masih dibutuhkan oleh banyak orang sehingga saya diperlukan menjadi seorang yang benar-benar mempunyai mental yang sehat. Jadi saya berani keluar dari hubungan NPD ini karena saya sadar bahwa kita ini berhak untuk dihargai, wanita berhak untuk bahagia, dan juga saya harus kembali fokus untuk mengurusi semua usaha-usaha saya, dan itulah yang membuat saya akhirnya berani untuk membatasi diri saya untuk tidak selalu memperdulikan perilaku dari pasangan saya. Setelah itu pelan-pelan baru saya fokus untuk mengakhiri dan keluar dari hubungan NPD ini. Terus dari akhirnya keluar dari hubungan NPD ini, proses bikin bukunya tuh gimana Kak? Boleh diceritain nggak? Iya, jadi sebenarnya di saat saya udah bisa keluar dari hubungan NPD ini, otomatis pembuatan buku itu mengalami sedikit kendala, struggle di bab-bab tertentu. Iya, pasti. Karena terus terang itu akan membuka luka lama lagi. Tetapi saya baru sadar bahwa trauma itu adalah rasa luka dan takut yang sangat besar. Kalau saya tidak menghadapi rasa takut saya akan terus tetap menjadi seorang yang mempunyai rasa trauma yang dalam. Dengan saya menulis buku, saya merasa itulah healing saya. Karena rasa sakit saya tertuangkan sedikit demi sedikit ya, dan akhirnya saya menjadi lebih percaya diri, lebih berani, karena di situ saya berpikir trauma adalah sebuah rasa takut yang besar
dan kita harus menghadapi itu, gitu. Bukan malah kita menerima atau membiarkan rasa trauma itu, tapi kita harus mengeluarkan, menghadapi rasa takut supaya apa yang kita takutkan tidak menjadi momok yang membuat kita akhirnya terpuruk. Jadi walaupun dalam proses nulisnya itu Struggle, pasti kan jadi menghantui ya. Jadi iya, benar. Jadi ada tiba-tiba ada perasaan takut atau anxious gitu. Tapi tetap harus dilewati yaitu dengan lanjut nulis. Lanjut. Karena di buku saya itu tidak semuanya ada bab yang membuat saya terluka. Jadi hanya saya struggle di bab-bab tertentu yang benar-benar disitulah saya mengalami luka yang sangat dalam dan sangat besar. Jadi di bab tersebutlah saya sedikit struggle, tapi alhamdulillah saya sudah melewati ya. Iya, kan bukunya udah jadi. Masih proses. Tunggu tanggal mainnya. Ditunggu ya tanggal mainnya. Oke, berarti walaupun memang pada dasarnya trauma itu memang harus dihadapi. Kita nggak boleh kabur, bukannya kita jadi merasa emang trauma tuh hidup di dalam diri kita aja, padahal kan harusnya kita lawan ya untuk bisa ngelanjutin hidup. Ya, pasti. Selama 23 tahun hidup bersama seseorang yang mengidap NPD itu, kapan sih Kak Kartika tuh sadar kalau ternyata ini kayaknya saya berhadapan sama orang yang NPD deh gitu kan. Mungkin awalnya ngerasa takut atau ngerasa nggak nyaman ketika bersama dia, tapi kapan Kak Kartika ini tahu dan sadar kalau bener pasangan pada saat itu mengidap NPD? Ya, jadi ada sebenarnya rasa sesal saya baru mengetahuinya itu setelah 23 tahun. Nggak ada yang terlambat, Kak. Karena saya sering menceritakan hal ini kepada teman saya yang seorang dokter. Jadi di situ saya berkonsultasi bukan antara pasien dan dokter, tetapi sebagai teman. Saya menceritakan ciri-ciri dan perlakuan pasangan saya, dan disitulah teman saya beranggapan bahwa kemungkinan NPD. Dari situ saya semakin rajin mencari informasi ya di online, sosial media, buku online, apa sih NPD itu, dan hampir semua buku dan informasi yang saya dapatkan itu mengacu kepada perilaku dari pasangan saya pada saat itu. Iya. Jadi disitulah saya yakin bahwa selama ini saya hidup dengan seorang yang mempunyai NPD. Kalau boleh di-share tanda-tandanya tuh apa ya? Oke, kalau NPD itu kita tidak bisa mendiagnosa dia NPD itu dalam waktu singkat. Iya, betul. Contoh nih, sebelum kita menikah, otomatis ini yang sering diucapkan adalah love bombing. Iya, love ya. Pasti. Semua perempuan pasti akan tersentuh jika pasangannya sangat memperhatikan, meratukan, memanjakan, ya. Itu yang saya rasakan sebelum menikah. Terus setelah menikah itu seringnya ada gaslighting. Dalam arti setiap permasalahan yang sebenarnya kita bisa selesaikan dengan baik itu tidak akan ada jawabannya, karena apapun yang kita ributkan itu adalah kesalahan saya. Jadi gaslighting itu membuat kita bingung. Berarti selama ini saya yang salah. Berarti mentalnya juga dimainin. Iya, jadi rasa percaya diri kita juga hilang gitu loh. Oh, berarti selama ini sumber permasalahan dari hubungan kami adalah saya. Gitu. Terus manipulatif dalam arti gini, mungkin dia meminta simpati dari orang lain dengan menceritakan hal yang tidak sebenarnya. Jadi dia memanipulatif orang lain untuk mendapatkan dukungan. Lack of empathy ya, jadi demi kepentingan dia yang harus diprioritaskan, dia tidak akan memperdulikan perasaan kita, bahkan perasaan orang-orang di dekatnya. Dan itu yang saya rasakan selama 23 tahun, mengontrol. Karena seorang NPD memperlakukan pasangannya bukan sebagai pasangan tetapi sebagai supply. Jadi kita mengontrol supaya kita tidak melawan dia, kita tidak keluar dari hubungan ini. Jadi disitulah saya akhirnya berpendapat saya mempunyai hubungan 23 tahun adalah hubungan dengan seorang NPD. Oh, ini saya jadi ikut
belajar juga nih dari cara Kak Kartika menjelaskannya gitu sih. Terus ada nggak sih Kak tips bagi teman-teman perempuan di luar sana? Bisa perempuan bisa laki-laki karena NPD nggak kenal gender ya. Iya. Jadi ada pesan nggak sih untuk teman-teman yang memiliki pasangan yang tanpa sadar tuh mengidap NPD? Iya. Kalau dari saya itu sebenarnya sekali lagi seperti yang saya udah jelaskan tadi, kita harus bisa mengedukasi diri kita dulu. Karena NPD tidak bisa kita sadari dalam proses yang sangat singkat, membutuhkan proses yang lama. Jadi untuk kita bisa tahu bahwa pasangan kita atau keluarga kita atau teman kita adalah seorang NPD, nomor satu adalah bekali diri kita dengan informasi sebanyak-banyaknya mengenai NPD. Kalau punya teman di bidang profesional seperti di psikolog, sering tanya-tanya. Terus bergaulah dengan cycle positif yang mungkin pada saat kita mengungkapkan topik NPD mereka nyambung. Oh ya benar, kalau saya bacanya buku ini. Jadi tips saya adalah buat mereka yang saat ini sedang dalam hubungan dengan seorang NPD, kitanya yang harus mengedukasi diri. Jika memang pasangan mereka adalah seorang NPD, kita harus bisa membatasi diri kita. Jadi jangan terlalu memperdulikan perlakuan mereka. Jangan mau dikontrol, harus sudah tahu apakah orang ini memanipulatif atau tidak. Jadi tips nomor satu adalah bekali diri sendiri dengan banyaknya informasi mengenai NPD. Berarti harus rajin baca, iya. Rajin cari tahu. Berarti pun kalau misalkan kita udah ngerasa gak enak sama pasangan kita tetap harus curiga ya Kak. Iya, benar. Tetap harus curiga dan jangan-jangan kita korbannya selama ini. Iya, karena seorang NPD nggak mungkin kan kita bilang yuk ke dokter yuk kamu NPD deh, nggak mungkin. Pasti ya karena mereka tidak akan pernah realize bahwa mereka itu NPD gitu. Kak Kartika sempat mention tentang misi. Nah aku juga sempat baca-baca juga nih tentang Kak Kartika. Jadi ada campaign namanya Broken But Unbroken. Ini bajunya saya juga pakai, ada tag-nya di sini. Iya. Ini nih apa sih yang mau dikenalin, apa sih yang mau diedukasi ke teman-teman tuh? Kenapa memakai hashtag ini? Ya, jadi saya menulis buku itu bukan semata-mata menceritakan pengalaman saya sebagai NPD survivor, tapi saya di dalam buku itu ada sebuah pesan buat para wanita yang mungkin saat ini dalam posisi mempunyai hubungan dengan NPD ataupun mereka adalah wanita-wanita yang mempunyai pasangan NPD. Jadi mempunyai hubungan itu belum tentu mereka menikah ya gitu. Broken but unbroken itu adalah adalah saya itu rapuh, tapi saya tidak patah. Jadi broken but unbroken. Yes, I am broken. Saya rapuh, saya hancur, tapi saya ingin membuktikan kepada dunia di sana, membuktikan kepada diri saya, kepada anak saya, but I'm still fine. I'm not broken. Jadi misi saya adalah memberikan pesan untuk lebih kuat, jangan give up, terus berjuang, dan jika ada keraguan harus berani untuk bertemu dengan seseorang yang mungkin lebih profesional memberikan nasihat, karena untuk keluar dari hubungan NPD itu dampaknya sangat besar dan kita sendiri sudah harus siap untuk itu. Siap untuk menghadapi. Ya. So broken but unbroken, saya mungkin hancur tapi saya tidak patah. Tetap berusaha, pantang menyerah. Iya. Kalau misalkan bisa datang ke masa lalu, apa sih yang pengen kakak sampein ke diri kakak yang dulu? Apakah ada? Kalau bisa kembali ke masa lalu, saya ingin minta maaf kepada Kartika Suminar yang masa lalu. Saya tidak mencintai dirinya sendiri. Saya terlalu fokus membahagiakan pasangan saya, tapi saya tidak peduli dengan kebahagiaan saya sendiri. Pasti sulit pada saat itu. So pesan saya buat
Kartika Suminar yang dulu, saya minta maaf. Dan saya janji untuk Kartika Suminar yang sekarang lebih kuat, lebih bahagia. Saya harus lebih fokus karena masih banyak orang yang membutuhkan saya. Di dalam perusahaan saya mempunyai banyak karyawan. Jika saya hancur, saya patah, mereka tidak akan bisa terus bekerja dengan saya. Jadi banyak orang yang bergantung dengan saya dan saya harus menjadi Kartika Suminar yang baru yang harus lebih kuat lagi. Aku pribadi sebenarnya bangga sih Kak, karena Kak Kartika tuh berani dan mau berdiri lagi. Semoga bahunya makin tegap ya Kak. Amin. Seberat apapun itu semoga bisa selalu Amin. tegap menghadapi masalah-masalah ke depannya. Iya, semoga nggak ada. Semoga nggak ada. Semoga hanya kebahagiaan karena 23 tahun udah cukup. Amin, amin. Aku pasti selalu doain kebahagiaan untuk Kak Kartika. Terima kasih. Jangan lupa juga ya guys untuk selalu bahagia. Ngomong-ngomong tentang bahagia, arti bahagia bagi Kak Kartika tuh apa sih? Arti bahagia adalah kita harus bisa memperdulikan diri kita sendiri dulu. Jika kita tidak peduli dengan diri kita, kita tidak self-love, kita tidak akan pernah bahagia. Mungkin kita berpikir, oh saya bisa membahagikan si A, tapi apakah kita bahagia? Belum tentu kan. Jadi arti bahagia buat saya adalah self-love nomor 1, self-care. Jika saya bahagia, anak saya pasti bahagia. Arti bahagia buat saya jika karyawan saya sejahtera, saya bahagia. Arti bahagia buat saya, misi dari Broken Unbroken bisa diterima oleh banyak orang, mengedukasi banyak orang, saya bahagia. Jadi sesimpel itu bahagia buat saya. Oke, semoga kedepannya Kak Kartika akan selalu berbahagia. Amin. Oke, pertanyaan terakhir. Gimana cara seorang Kak Kartika bilang I love you? Aduh, berat sekali pertanyaannya. Saya adalah tipe orang yang gampang rasa nyaman dengan seseorang jika dia benar-benar memperlihatkan perhatiannya. Jadi kata I love you buat saya untuk saat ini ya, saya mencari seseorang yang bisa meyakinkan saya untuk lebih dekat sama Tuhan. Terus terang, memang dulu saya jarang curhat dengan Tuhan, tapi kata I love you buat saya untuk seseorang yang bisa mengajak saya untuk menjadi Kartika Suminar yang lebih baik lagi. Dan kalau ada seseorang seperti itu, saya akan bilang sama dia, I love you because you let me become myself. Ya, saya tidak dikontrol, saya diberikan kebebasan untuk menjadi seorang yang lebih sukses. Ya, jadi kata I love you akan keluar jika ada seseorang yang memberikan saya, I will let you become yourself. Gitu aja. Semoga gak secepatnya sih Kak, karena mungkin Kak kan harus memperbaiki diri sendiri dulu. Iya. Semoga datang di waktu yang tepat ya. Benar, amin. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol banyak tentang NPD dan tentang cerita gimana misi Kak Kartika untuk mengedukasi, untuk ngasih tahu ya, ngasih ilmu ke teman-teman yang sekiranya punya pasangan yang mengidap NPD. Sekian Walkie Talkie hari ini. Thank you so much. Ada yang mau pesan terakhir kah untuk teman-teman di luar sana? Pesannya adalah jangan lupa mencintai diri sendiri, karena itu adalah modal kita awal kita untuk bahagia. Oke, ada self love. Jangan lupa cintai diri sendiri ya. Sampai jumpa lagi di Walkie Talkie selanjutnya.